Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kelainan. Jangan remehkan kelainan tiroid ya, karena bisa sebabkan kematian. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca, karena ini memang hal yang sangat penting untuk kita ketahui supaya menjadi kewaspadaan dari kita ya, untuk menjaga kesehatan, termasuk juga kelainan tiroid. Tapi sebenarnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal yaitu madu hutan, variannya sangat banyak, langsung saja bisa klik check out di kolom deskripsi, yaitu madu hutan dengan manfaat yang luar biasa ya, bisa disediakan dan jadikan stok untuk dikonsumsi sehari-hari secara rutin untuk mendapatkan kesehatan dan stamina supaya tidak cepat sakit. Baik, langsung saja kita baca sesuai yang dilansir oleh cnn.com, Jakarta cnn.com. CNN Indonesia, kelenjar tiroid adalah bagian tubuh manusia yang ada di leher. Sewaktu-waktu kelenjar tiroid ini bisa mengalami kelainan karena hormon tiroid. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan ada 3 kelainan yang bisa muncul pada kelenjar tiroid, mulai dari hipertiroid atau kelebihan hormon tiroid, hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid, dan benjolan tiroid. Nah, kelainan ini bisa menyebabkan perubahan fungsi. Untuk benjolan tiroid sebenarnya bisa diketahui sejak dini, kata Dante sebagaimana dikutip dari video Instagram resminya Senin 28 November. Benjolan atau nodul tiroid mungkin jadi salah satu kelainan pada kelenjar tiroid yang cukup berbahaya, sebab benjolan ini bisa menjadi penyakit kanker tiroid yang mengancam jiwa. Melansir Mayo Clinic, nodul tiroid adalah benjolan padat atau berisi cairan yang terbentuk di dalam tiroid. Tiroid sendiri merupakan kelenjar kecil yang terletak di pangkal leher, tepat di atas tulang dada Anda. Ketika benjolan muncul di kelenjar tiroid sebenarnya bisa diketahui sedini mungkin, misalnya kata Dante, dengan cara meraba atau saat menelan ludah. Benjolan bisa diketahui dini dengan melakukan perabahan leher dan menelan ludah. Apabila terdapat gerakan benjolan ketika menelan ludah berarti ada nodul, kata Dante. Dante mengatakan nodul atau benjolan tiroid ada di hampir 50% populasi manusia. Benjolan ini juga sebagian besar jinak. Jika nodulnya ganas tetap bisa diobati hingga sembuh, asalkan benjolan ganas tersebut diketahui sedini mungkin dan ditangani dengan benar. Yang ganas bisa diobati 100% sembuh jika ditangani dengan baik. Kadang macet. Kemudian Dante mengatakan nodul atau benjolan tiroid ada di hampir 50% populasi manusia. Benjolan ini juga sebagian besar jinak. Jika nodulnya ganas tetap bisa diobati hingga sembuh, asalkan benjolan ganas tersebut diketahui sedini mungkin dan ditangani dengan benar. Yang ganas bisa diobati 100% sembuh jika ditangani dengan baik. Mari kita cegah kematian karena keganasan tiroid dengan melakukan deteksi dini kelainan tersebut, kata dia. Gejala nodul tiroid. Kebanyakan nodul tiroid tidak menimbulkan tanda atau gejala, namun terkadang beberapa nodul menjadi sangat besar sehingga dapat dirasakan, kemudian terlihat sebagai pembengkakan di pangkal leher, kemudian mengalami kesulitan menelan. Dalam beberapa kasus, nodul tiroid juga bisa menghasilkan tiroksin tambahan berupa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid. Tiroksin ekstra ini dapat menyebabkan gejala kelebihan produksi hormon tiroid, hipertiroidisme seperti berat badan menurun tanpa alasan, keringat berlebih, detak jantung cepat atau tidak teratur. Kanker nodul tiroid. Tidak semua nodul atau benjolan tiroid bisa menyebabkan kanker. Walau demikian, Anda tidak bisa membedakan sendiri mana nodul yang bersifat kanker dan mana yang jinak. Sebagian besar nodul tiroid kanker tumbuh lambat dan mungkin kecil saat dokter menemukannya. Kanker tiroid yang agresif jarang terjadi dengan nodul yang besar, kencang, tetap, dan tumbuh cepat. Sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan agar Anda bisa benar-benar mengetahui apakah nodul tiroid bersifat kanker atau jinak. Ya, itu ya sobat sekalian, pentingnya kita mengetahui tiroid atau kelenjar yang ada di leher atau dekat dada
Nah, itu bisa kita ketahui dengan meraba atau menelan ludah. Kalau terasa memang sakit, ada kemungkinan adanya tiroid, dan itu harus segera diatasi sebelum parah. Karena yang paling juga penting untuk kita ketahui supaya hal yang lebih buruk itu terjadi, yaitu nodul tiroid. Nah, gejalanya sudah tampak ya, bisa diantaranya dirasakan, kemudian terlihat sebagai pembekakan di pangkal leher dan mengalami kesulitan menelan. Nah, ini kalau terus menerus ya, maka kondisinya akan lebih parah lagi. Nah, yang paling parah adalah dalam beberapa kasus nodul tiroid ataupun kelenjar tiroid itu bisa menghasilkan tiroksin tambahan yang berupa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar tiroid, dan ini dapat menyebabkan kelebihan produksi hormon tiroid seperti berat badan, keringat berlebih, dan detak jantung tidak tepat atau tidak teratur. Yang paling bahaya lagi adalah terciptanya kanker nodul tiroid. Tidak semua nodul atau benjolan tiroid itu bisa menyebabkan kanker. Walau demikian, Anda tidak bisa membedakan sendiri mana yang sifatnya kanker, mana yang jinak. Makanya satu hal yang penting bagi kita adalah sedari awal ya, kita harus paham terlebih dahulu tentang nodul tiroid dan gejala-gejala yang memunculkan ataupun membuat ataupun seseorang itu bisa terkena nodul atau kanker tiroid atau kelenjar, yang itu bisa mengena pada siapapun. Nah, sebagian besar nodul tiroid kanker ini tumbuh lambat dan mungkin kecil saat dokter menemukan. Ya, ini mungkin kalau kita periksa ke dokter, kemungkinan akan ada hal yang patut kita khawatirkan, kemudian diperiksa, itu kadang kecil. Tetapi kanker tiroid yang agresif itu jarang terjadi dengan nodul yang besar dan kencang, tetap, dan tumbuh. Dan yang paling penting adalah kita harus terus menjaga kondisi tubuh ya, terus melakukan pemeriksaan, karena ini hal yang sangat berkaitan dengan kondisi tubuh kita ya. Kalau tidak kita periksa ataupun tidak kita rawat ya untuk tiroid ini, maka akan menjalar kemana-mana. Dan yang paling penting adalah satu hal ya, pertama memang kembali lagi pola hidup sehat yang kita harus kita tekankan supaya kita tidak gampang sakit. Dengan pola makan, pola istirahat, dan juga hindari stres, dan juga satu hal ya untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak cepat sakit, yaitu konsumsi produk kesehatan yang herbal ya. Jangan melulu kimia, karena kimia itu banyak sekali ya hal-hal yang kemungkinan campuran yang tidak sehat. Dan saya sarankan yang herbal, yang alami, yaitu konsumsi propolis, karena itu ada produk turun lebah dan propolis yang saya rekomendasikan, yaitu yang ini, Turkish Propolis Trukia. Ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi. Apa nanoteknologi itu? Teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, reaksinya itu lebih cepat dan dapat menyembuhkan penyakit itu dengan cepat. Nah, kemudian manfaatnya apa saja? Di antaranya dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk, mah, kanker, ginjal, amandel, ya, jantung, paru-paru, demam, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat yang didapat dari Turkish Propolis Trukia. Kemudian varian yang selanjutnya yang untuk nutrisi otak, yaitu yang biru ini adalah Turkish Propolis Trukia Brain. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Trukia ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai dengan berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali. Untuk terapi berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Trukia, atau bisa coba madu hutan ya, madu hutan Al Kubro,
ada madu hutan Riau, Flores, dan lain sebagainya. Variannya sangat banyak. Semua link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elko, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.